Coba bayangin, gimana kalau dunia ini nggak punya presiden manusia? Sebaliknya, kecerdasan buatan atau AI yang duduk di kursi tertinggi. AI ini yang ambil semua keputusan penting buat negara. Kedengarannya kayak cerita film fiksi ilmiah ya? Mungkin aja. Tapi teknologi sekarang ini majunya cepat banget. Kita udah lihat AI di mana-mana, di HP kita, di mobil, bahkan di rumah sakit. Nah, gimana kalau AI yang jadi pemimpin tertinggi? Ide ini bukan cuma khayalan liar aja loh. Para ilmuwan, filsuf, sama ahli politik lagi mikirin kemungkinan ini. Mereka bertanya-tanya, apa AI bisa jadi pemimpin yang lebih baik? Mengurus negara itu kan rumit banget. Apa komputer super pintar bisa jadi jawaban yang kita butuhkan? AI itu nggak bakal capek. Bisa kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan bisa olah banyak banget informasi dalam sekejap. AI bisa analisis tren ekonomi dunia, prediksi perubahan sosial, dan mungkin juga mencegah perang. Kemungkinannya kayak nggak ada batasnya. Video ini bakal ngebahas soal konsep presiden AI. Kita bakal lihat apa aja untungnya dan bahaya besarnya. Apa yang bakal terjadi sama sistem demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan kita. Bisa nggak? Atau pantas nggak? Kita percaya sama mesin buat masa depan kita semua. Kenapa sih kita ngomongin pemimpin AI? Soalnya banyak orang yang nggak puas sama politisi manusia. Mereka lihat korupsi, janji-janji yang nggak ditepati, dan pemimpin yang nggak ngerti rakyat biasa. Rasa kecewa ini makin banyak di seluruh dunia. Pemimpin manusia itu bisa salah, karena dipengaruhi emosi kayak serakah atau takut. Kelemahan ini bisa bikin keputusan yang parah dan merugikan jutaan orang. Jadi, ada yang nanya, apa AI bisa beda? Apa AI bisa bebas dari kelemahan manusia ini? Kita udah percaya AI buat banyak tugas kecil. Asisten digital kayak Siri atau Alexa, algoritma yang kasih saran produk atau berita. Lompatan ke presiden AI mungkin nggak terasa besar buat generasi mendatang. Apalagi buat anak muda yang tumbuh besar dikelilingi teknologi ini. Kalau sistem politik sekarang nggak jalan sempurna, kenapa nggak coba sesuatu yang baru? Presiden AI menjanjikan perubahan total dari cara-cara lama. Ini menawarkan kepemimpinan yang murni berdasarkan logika dan data. Janji ini bisa menarik banget buat mereka yang kecewa sama politik manusia. Gimana kalau presiden AI itu ternyata bagus banget? Bayangin deh efisiensinya. AI bisa kerja tanpa lelah seharian setiap hari. Nggak butuh tidur, liburan, atau cuti sakit. AI bisa analisis masalah negara yang rumit banget dalam hitungan detik. Coba pikirin ngurus anggaran negara atau rencana pembangunan. AI bisa cari solusi terbaik dengan cepat dan nggak ribet. Korupsi bisa jadi tinggal kenangan. Pemimpin AI nggak butuh uang, nggak punya keluarga buat dibela, nggak punya teman buat dikasih hadiah. AI bakal diprogram dengan satu tujuan kebaikan buat seluruh negara. Pengambilan keputusan bisa jadi murni masuk akal, berdasarkan fakta dan bukti. AI bisa timbang semua pilihan secara adil, prediksi akibatnya dengan sangat tepat. Ini bisa bikin kebijakan publik yang lebih baik dan hukum yang lebih adil. Rencana jangka panjang juga jadi keuntungan besar lainnya. AI bisa bikin rencana buat puluhan tahun ke depan. Hadapi tantangan kayak perubahan iklim dengan strategi yang konsisten. Pandangan jauh ke depan kayak gini jarang ada di pemimpin manusia. AI bisa benar-benar bangun masa depan yang lebih baik buat generasi mendatang. Tapi, apa benar masyarakat seperti itu yang kita inginkan? Tapi kita juga harus mikirin sisi gelapnya. Presiden AI kedengarannya efisien, tapi bisa juga menakutkan. Yang paling dikhawatirkan itu nggak adanya rasa peduli atau empati. AI nggak bisa ngerasain emosi atau ngerti penderitaan manusia. AI ambil keputusan berdasarkan data dan logika yang dingin. Gimana kalau keputusannya masuk akal tapi kejam? Gimana kalau untung buat banyak orang tapi merugikan sebagian kecil? AI itu nurut sama programnya, dan aturan baik buruknya cuma sebagus yang bikin programnya. Gimana kalau nilai-nilai itu salah atau nggak adil? AI bisa bikin keputusan yang menurut manusia itu nggak benar secara moral. Kalau lagi krisis, pemimpin manusia bisa kasih rasa nyaman dan tenang. AI nggak bisa nyambung sama orang secara emosi yang penting itu.
Nggak adanya sentuhan manusia ini bisa bahaya banget. Apa sistem demokrasi kita bisa bertahan kalau presidennya AI? Demokrasi itu kan soal pilihan manusia dan ikut bersuara dalam pemerintahan. Kalau AI yang ambil semua keputusan penting, terus suara rakyat gimana? Gimana caranya kita minta pertanggungjawaban AI? Kita nggak bisa langsung pecat AI lewat pemilu. Kita butuh sistem pengawasan dan kontrol yang baru. Presiden AI nggak akan wakilin partai politik atau kelompok tertentu. Secara teori sih, AI bakal wakilin semua orang secara adil. Tapi, bisa jadi nggak ada satu orang atau kelompok pun yang merasa benar-benar diwakili. Demokrasi itu melibatkan debat yang kadang ribet dan cari jalan tengah. AI mungkin lihat ini sebagai sesuatu yang nggak efisien. Gimana hukum bakal dibuat? Apa DPR manusia masih ada buat debat dan voting? Atau AI bakal langsung jalanin apa yang menurutnya terbaik tanpa tanya manusia? Ini bisa bikin sistem pemerintahan yang otoriter. Tapi, AI juga bisa bantu demokrasi dengan kasih informasi yang gak memihak dan jalanin pemilu yang adil. Tapi pertanyaan utamanya tetap, siapa yang sebenarnya pegang kendali? Coba kita bayangin satu hari biasa di kota yang diatur AI di tahun 2077. Kamu bangun tidur, terus asisten AI di rumah kasih tahu rencana kota hari itu. Lalu lintas lancar banget, angkutan umum tepat waktu, dan penggunaan energi paling hemat. Semuanya berjalan mulus, kayak tarian balet yang diatur sempurna. Pekerjaan kamu mungkin ditentuin sama AI berdasarkan kemampuanmu dan kebutuhan kota. Pendidikan disesuaikan buat tiap orang sama guru AI, dan layanan kesehatan bisa prediksi penyakit dan cegah dari awal. Sistem AI pantau kesehatanmu terus-menerus, jadi penyakit ketahuan lebih cepat. Angka kejahatan hampir nol karena diawasi AI. Kota jadi bersih banget, aman, dan tertib. Tapi mungkin ada yang terasa kurang. Nggak banyak ruang buat hal-hal spontan atau kreativitas yang berantakan. Seni dan musik mungkin dibikin AI, secara teknis sempurna, tapi nggak ada jiwanya. Ngobrol sama orang lain mungkin jadi lebih jarang, karena orang lebih percaya sistem AI daripada sesama manusia. Keputusan penting dalam hidupmu diambilin, katanya sih demi kebaikanmu, tapi bukan benar-benar keputusanmu. Di dunia yang dipimpin AI ini, efisiensi itu nomor satu, tapi apa bayarannya? Jiwa manusia itu berkembang karena kebebasan, membuat pilihan, dan belajar dari kesalahan. Kalau hidup diatur dan dikontrol dengan sempurna, apa kita berisiko kehilangan apa yang bikin kita jadi manusia? Dunia data ini mungkin surga yang tertib sempurna, atau bisa jadi sangkar emas yang nyaman. Apa kita, sebagai masyarakat, benar-benar siap punya presiden AI? Apa kita siap serahin kekuasaan ke kecerdasan yang bukan manusia? Teknologi maju lebih cepat dari yang bisa dipahami banyak orang. Tapi apa masyarakat kita berkembang secepat itu juga? Apa aturan moral kita bisa ngikutin? AI nawarin banyak solusi menggiurkan buat masalah dunia yang rumit. Janji efisiensi yang luar biasa, dan pengambilan keputusan yang masuk akal. Bebas dari korupsi dan kesalahan manusia. Tapi risikonya juga sama besarnya, hilangnya rasa peduli, buta moral, dan berakhirnya demokrasi yang kita kenal. Mungkin jalan yang paling bijak bukan AI gantiin pemimpin manusia, tapi AI kerja bareng pemimpin manusia. AI bisa jadi alat yang hebat, bantu manusia yang ambil keputusan buat bikin pilihan yang lebih baik. AI bisa kasih pemahaman yang lebih dalam, dan bantu ngurus sistem yang rumit. Tapi manusia harus tetap jadi yang utama, yang ambil keputusan akhir yang penting, dan tanggung jawab moralnya. Masa depan seperti apa yang kita mau, yang didorong logika dingin dan data, atau yang menghargai sifat manusia kayak kasih sayang, kreativitas, dan kebijaksanaan. Pilihan masih ada di tangan kita. Sebelum bikin presiden AI, kita harus ngerti diri kita sendiri dulu. Apa sih yang benar-benar kita hargai sebagai manusia? Apa kita bisa program rasa peduli dan kebijaksanaan, atau itu cuma sifat unik manusia?